Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan saya Abdul Murid. Saya Rizky Kusmayadi. Saya Muhammad Irfan. Saya Rika Yuliani. Dan kami di sini akan melaksanakan Demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rika? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik, Pak, hari ini. Nah, begini, Bu Rika, mohon maaf, saya sekarang ingin mengamati Bu Rika, di mana katanya Bu Rika mau melaksanakan coaching, Bu Rika. Iya, betul, Pak. Saya akan melaksanakan coaching nanti, Pak. Nah, dari rubrik yang mau saya nilai, Bu Rika, ini ada beberapa, Bu Rika. Ada beberapa item yang perlu Bu Rika ketahui. Iya. Dimana di sini kriterianya ada 3. 1, tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu Rika. Sebelumnya, Bu Rika, dalam proses coaching ini, di rubrik ini nanti Bu Rika yang mau saya nilai prinsip dari coach tersebut, Bu Rika. Karena iya, Bu Rika kan sebagai coach, Coach, Bu Rika, iya, Pak. sebagai Betul. coach. Nah, di sana ada 3 prinsip sebagai coach, Bu Rika. 1, kemitraan, membangun Iya. kemitraan dengan coach, Bu Rika. Iya. Nah, yang kedua, proses kreatif. Nah, bagaimana Bu Rika membuat potensi si coach tersebut bisa keluar, Iya. dan selanjutnya memaksimalkan potensi yang ada pada si coach tersebut. Dan nanti Bu Rika dalam proses coaching tersebut ada kompetensi inti dalam coaching, Bu Rika, yang akan saya amati lah. Pertama yaitu presence, kehadiran penuh. Bagaimana Bu Rika menjadikan dalam coaching tersebut sebagai coach mengadakan kehadiran penuh. Yang selanjutnya mendengarkan aktif, Bu Rika, mendengarkan aktif kepada pembicaraan si coach tersebut. Dan selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Rika. Tentu di pertanyaan berbobot ini menggunakan sistem rasa, Bu Rika. Iya. Dan di dalam coaching tersebut harapannya Bu Rika bisa nanti menggunakan alur tirta, Bu Rika. Iya, Pak. Nah, itu Bu Rika. Apakah Bu Rika sudah siap, Bu Rika? Insya Allah, Pak, saya sudah siap, Pak, dalam melakukan coaching nanti. Oke. Sekarang izinkan saya bertanya kepada Bu Rika. Oh ya, silakan, Pak. Tentang persiapan apa yang Bu Rika siapkan untuk melaksanakan coaching tersebut. Pertama, dalam melaksanakan coaching nanti saya sudah persiapkan diri ya, Pak. Utamanya saya lebih memahami lagi bagaimana alur tirtanya agar saya melakukannya tadi tidak keluar jalur, Pak. Saya melakukan pembelajaran lagi di mana alur tirta itu ada tujuannya. Kemudian saya akan melakukan identitas masalahnya. Saya juga akan melakukan
menanyakan rencana dari coach nanti dan tanggung jawab coach nanti. Saya juga akan belajar tentang prinsip-prinsip Pak, prinsip-prinsip dari coaching tadi. Kemudian saya juga akan belajar dari kompetensi inti dari coaching yang akan saya lakukan tadi agar coachingnya maksimal Pak, sesuai dengan apa yang saya harapkan nanti. Seperti itu Pak yang sudah saya pelajari. Oke, Iya terima Pak. kasih. Izinkan ini ada beberapa pertanyaan Bu Rika. Iya Pak. Pertama yaitu kompetensi coaching yang mana yang kira-kira ingin Bu Rika kembangkan? Dalam kompetensi tadi kan ada 3 ya Iya, Pak. Yang betul. pertama kehadiran penuh, Iya, betul. kemudian ada mendengarkan Ah, aktif dan ada melakukan pertanyaan berbobot. Nah, iya, di betul. sini yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak, Ya. kemudian melakukan pertanyaan berbobot. Oke. Di mana di dalam mendengarkan aktif di sini saya dapat menggali ide-ide atau solusi dari si coach tadi, masalah di si coach tadi. Kemudian dengan saya melakukan pertanyaan berbobot, si coach tadi dapat mengeluarkan si apa yang sedang dihadapinya, kemudian apa solusi yang ingin dia capai, kemudian apa yang rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan, kemudian tanggung jawab seperti apa yang si coach inginkan nanti Sebagai Pak. komitmen Oh gitu ya, ya, komitmennya iya. Pak. Dan terima kasih ini luar biasa Bu. Berarti Iya Pak. Ibu sudah mempersiapkan diri untuk meng-coach si coach tersebut. Dan selanjutnya dari 2 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik mau Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Dari 2 tadi yang saya kembangkan ya Pak, tadi kan saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif Iya, dan melakukan betul. pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 ini Pak yang ingin saya lebih spesifikkan lagi untuk dikembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak. Di mana dengan mendengarkan aktif saya akan mengetahui masalah-masalah dari si coach ini, kemudian dengan mengetahui masalah coach saya dapat melakukan pertanyaan Pak. Pertanyaan saya juga dengan mendengarkan aktif, saya dapat membuat si coach ini merasa nyaman, kemudian merasa rileks dan merasa menjadi sesuatu yang ingin dia curhatkan Pak, dan dia ingin melepaskan beban agar mereka lega Pak, seperti Oke, itu. betul Bu itu Bu. Memang dalam mendengarkan aktif itu memang kita bisa memahami dan mengetahui keinginan dari si coach tersebut. Iya Pak. Dan selanjutnya bagaimana nih terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching tersebut? Indikator ketercapaian yang ingin saya harapkan tercipta pada saat coaching saya ini yang pertama saya dapat melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Pak, di mana saya dapat melakukan atau dapat bersama-sama melakukan tujuan dari coaching ini, kemudian saya dapat melakukan identifikasi dan saya juga dapat melakukan membuat si coach ini melakukan rencana untuk kedepannya, komitmen si coach, kemudian tanggung jawab si coach agar coaching saya ini bermanfaat Pak, bermakna bagi si coach ini Pak. Kemudian dalam indikator ketercapaian saya juga ingin menggali Pak, menggali ide-ide atau solusi dari si coach sendiri. Betul Pak, seperti itu indikator yang saya inginkan Pak. Ya terima kasih Bu. Semoga indikator yang Ibu harapkan nanti akan tercapai Bu. Amin Dan ya rabbal semoga alamin nanti Pak. di kegiatan coaching Ibu bisa menggiring bukan menghakimi Bu. Oh ya betul Bisa Pak. menggiring sehingga ide-ide dari si coach tersebut akan muncul dengan sendirinya untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Iya Pak, betul. Mungkin itu Bu yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Semoga nanti di kegiatan coaching Ibu berjalan dengan lancar dan akan mendapat solusi. Kira-kira
kapan Bu yang akan mengadakan coaching? Insya Allah ya Pak, saya kan dengan coach saya sudah berbicara dan insya Allah hari ini kami akan melakukan coaching Pak dengan Pak Irfan Pak. Oke. Wah kalau begitu boleh dong saya nimbrung juga sebagai Boleh banget pengamat. Pak, iya boleh banget. Oke, terima kasih Bu atas kerjasamanya dengan saya sebagai pengamat dari coach tadi Iya, untuk mengcoaching nanti, dan harapannya nanti akan mendapat solusi yang terbaik dan berjalan amin ya dengan Allah, lancar. amin. Terima kasih Bu. Iya Pak, Saya makasih akhiri dengan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam Nak Irfan. Alhamdulillah. Apa kabarnya Nak hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik dan saya dalam keadaan sehat juga nih Bu. Sebaliknya Bu Rika gimana kabarnya, sehatkah Bu? Alhamdulillah Nak, Ibu juga hari ini sehat. Nah, sekarang Ibu mau ngobrol Nak dengan Nak Irfan. Kira-kira Nak Irfan ada waktu enggak? Soalnya Ibu ngobrolnya agak sedikit lama kayak. Oh, enggak Bu, saya lagi tidak ada kegiatan dan aktivitas Bu, sedang free Bu. Silakan, ada apa ya Bu? Kemarin saya juga mencari Bu Rika nih, Bu Rikanya tidak lagi sibuk mungkin ya Bu ya. Jadi silakan Bu, ada apa ya Bu? Begini Nak, Ibu pengen ngobrol aja. Soalnya Ibu sudah lama tidak ngobrol dengan Nak Irfan. Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu selalu menyendiri ketika berada di kelas. Kenapa ya Nak? Sebenarnya saya juga ingin banget nih ngobrol dengan Ibu, tapi malu Bu mengobrol masalah seperti ini karena sifatnya masalahnya kayak privasi seperti itu Bu. Jadi takut dan juga malu sebenarnya bercerita dengan Ibu kalau nanti akan menjadi olokan teman saya Bu, seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa bertemu dengan Ibu Rika pada kesempatan ini Bu. Oh begitu ya. Jadi apa yang perlu Ibu bantu dan apa yang ingin kamu harapkan dari obrolan kita kali ini? Iya Bu, jadi saya yang saya harapkan Bu dalam obrolan kita kali ini, saya ingin dalam obrolan ini mendapatkan solusi Bu dengan masalah apa yang saya hadapin sekarang ini Bu. Karena masalah ini sudah berlanjut beberapa kali Bu, jadi membuat saya merasa ini harus saya bicarakan dengan Ibu Rika. Nah, terus ada lagi yang ingin Nak Irfan sampaikan? Saya ini Bu sepertinya merasa tidak nyaman Bu berada di kelas, berada di antara teman-teman saya yang di kelas itu. Seperti saya itu tidak cocok dengan mereka, malu apa dengan teman-teman saya di kelas Bu, karena saya merasa berbeda seperti itu Bu dengan teman-teman saya. Nah, dari Nak Irfan jelaskan tadi, Ibu tangkap apa yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan teman-teman lainnya. Ya, yang menurut saya merasa saya tidak cocok itu Bu, saya juga tidak tahu Bu sebenarnya apa yang terjadi dengan diri saya. Apa mungkin ini juga salah saya sendiri ya Bu ya. Jadi mereka itu memperlakukan saya seperti itu, atau mungkin karena saya yang terlalu egois mungkin Bu, atau mungkin mereka eh, merasa menganggap saya ini berbeda mungkin seperti itu Bu terhadap teman-teman yang lainnya. Jadi saya merasa saya itu merasa di kelas itu tidak nyaman saja Bu, seperti itu. Nah, coba sekarang Nak Irfan ceritakan kenapa Nak Irfan itu merasa tidak nyaman saat berada di dalam kelas. Iya Bu,
saya di kelas itu merasa tidak nyaman itu sebenarnya eh, pada saat pekerjaan kelompok seperti itu Bu. Nah saya juga mau kok sebenarnya ini bergabung Bu dengan mereka pada saat mengerjakan kelompok tersebut. Cuma pada saat diberi soal oleh ibu guru, baik ibu guru matematika, ibu guru pembelajaran IPAS, seperti yang lainnya juga, pada saat kegiatan diskusi kelompok itu saya merasa gini Bu, saya merasa saya bekerja sendiri Bu. Nah bekerja sendiri karena memang teman-teman saya itu mereka tidak mau bekerja sama Bu, mereka malah asik dengan kegiatan mereka, seperti ada yang bermain HP, ada yang asik dengan mengobrol, ada yang asik dengan kegiatannya sendiri, ada yang nih Bu, ada yang lagi menggambar, ada yang lagi, pokoknya banyak kegiatan yang dia lakukan Bu pada saat pelaksanaan kerja kelompok tersebut. Eh, jadi saya merasa Bu pada saat kegiatan kelompok itu hanya saya yang bekerja sendiri, sementara teman itu asik dengan kegiatannya Bu. Nah makanya setiap kali kegiatan kelompok yang dilaksanakan atau diberikan soal-soal oleh ibu guru itu saya mengerjakan sendiri saja Bu, karena memang dalam kelompok pun juga saya sendiri Bu yang mengerjakan, jadi saya memilih untuk mengerjakan soal itu saya sendiri saja Bu, tidak berkelompok. Oh, seperti itu ya Nak Irfan. Nah, selama ini apa yang sudah kamu lakukan agar kamu tidak bekerja sendiri selama proses kelompok itu dilaksanakan? Iya, sebenarnya eh, banyak Bu, beberapa kali sudah saya mencoba, eh, saya lakukan usaha seperti itu Bu. Tapi ya sebenarnya setiap kerja kelompok itu pun eh, saya suka kok Bu mengajak mereka itu eh, untuk bekerja sama dengan saya dalam kelompok tersebut Ibu, dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan. Namun eh, saya eh, juga bisa memberikan Bu, saya bisa memberikan atau membantu mereka Bu dalam memberitahu apabila pada saat pelaksanaan itu mereka Bu ini tidak memahami pembelajaran, dan saya bisa membantu mereka untuk memahami Bu bagaimana pembelajaran itu, mengerjakan soal apa sebagainya, dan hal-hal yang mereka tidak ketahui Bu. Nah dan juga saya kadang memberi penjelasan Bu tentang soal yang mereka tidak pahami. Nah, dan memberikan penjelasan tadi lebih mendalam lagi Bu kepada mereka supaya mereka itu bisa lebih memahami Bu tentang soal-soal dan pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah Bu, seperti itu Bu. Oh, begitu ya. Nah, kalau boleh Ibu simpulkan, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka saat kerja kelompok itu? Karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakan sendiri. Betul begitu, nah? Betul Bu, setiap pembelajaran itu hanya saya yang mengerjakan tugas itu Bu sendiri. Eh, Mereka tidak ada yang membantu, padahal kan itu tugasnya kelompok ya Bu ya. Kalau tugas kelompok itu eh, kita harus mengerjakannya semuanya ya Bu ya, berkelompok. Nah namun di kegiatan itu hanya saya saja Bu yang mengerjakan, yang seperti saya bilang pertama tadi, mereka itu asik dengan kegiatannya, main HP, mengobrol dan sebagainya seperti itu Bu. Lalu eh, hanya hanya pada pembagiannya saja mereka eh, ikut dari kelompok itu. Setelah ada tugas diberikan oleh guru atau pak guru atau ibu guru, mereka malah menyerahkan soal itu kepada saya Bu buat menjawabnya. Nah lalu eh, mereka tidak tidak mengurus itu lagi Bu, soal-soalnya Bu, mereka asik dengan kegiatannya tadi, ada yang main HP, ada yang izinnya ke WC namun lama pada saat kerja kelompok seperti itu Bu. Jadi berbagai macam alasan mereka lakukan. Jadi eh, pada saat itu saya sendiri Bu yang mengerjakannya, padahal kan Bu, dalam kegiatan kerja kelompok itu lebih mudah ya Bu ya, selesainya pekerjaannya lebih cepat selesai. Setelah itu
eh, pekerjaan itu tidak terasa berat, lebih ringan karena dipikirkan atau dikerjakan oleh orang banyak gitu ya Bu ya. Nah, daripada saya sendiri yang harus mengerjakannya Bu, seperti itu Bu. Oke, sekarang kamu sudah tahu kan permasalahannya. Apakah ada masalah yang lain lagi? Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu mereka pada sopan-sopan sebenarnya sih Bu. Sopan, mereka juga suka menolong, eh, mereka juga fair dengan saya sebenarnya Bu. Cuma pada saat mengerjakan tugas itu saja Bu, saya merasa memang mereka itu berbeda. Nah, kalau masalah mereka itu baik, itu mereka itu baik Bu, mereka sopan, mereka mempunyai rasa kekeluargaan yang kuat, dengan yang saya rasa ya Bu ya di Iya. kelas itu. em, jadi mereka melakukannya itu tidak ini Bu, tidak apa ya, tidak tidak ada yang berbuat jahat, cuma pada saat itu saja Bu. Nah, Iya. memang pada saat itulah yang membuat saya merasa tidak enak gitu Bu, merasa gimana ya, merasa tidak cocok seperti itu Bu. Nah, ini silahkan Ibu. Nah, itu dia. Mereka mungkin menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Saya ini sebenarnya juga bingung Bu, harus bagaimana ini dan apa yang harus saya lakukan dengan semua ini, karena memang beberapa kali saya juga pernah mencoba beberapa itu Bu, pernah pernah mencoba memperbaiki ini, tapi ternyata belum mendapatkan solusi yang tepat Bu dalam permasalahan ini. Nah, dari beberapa hal yang sudah Nak Irfan jelaskan, hal mana yang akan menjadi prioritas dalam eh, masalah yang telah Nak Irfan hadapi? Ya, mungkin yang pertama prioritas yang saya harus lakukan Bu ya, yang pertama saya akan meminta maaf dulu Bu kepada mereka, karena mungkin saya merasa saya ini yang teraniaya seperti itu Oh, Bu. iya. Tapi kita tidak tahu bagaimana perasaan mereka juga, jadi saya wajib Bu, dalam lubuk hati dalam saya paling dalam, saya wajib meminta maaf juga dengan mereka, atas sikap saya, atas perilaku saya, atau atas mungkin ada sedikit emosi yang terselip di bagian pada saat mengerjakan itu Bu. Lalu yang kedua, saya akan mencoba memahami kebutuhan mereka Bu, dalam mengerjakan soal-soal. Mungkin ada yang mereka tidak mampu mengerjakan, ada mereka yang tidak memahami soal-soal yang diberikan oleh Bu Guru dan Pak Guru seperti itu. Dan yang ketiga, saya bangga Bu dengan diri saya. Artinya saya bisa dipercaya oleh mereka untuk mengerjakan soal itu sendiri saja Bu. Oh, Nah, lalu saya mau kok Bu, dari sekarang nanti akan bekerja sama Bu, dan tidak akan menyendiri lagi dengan mereka, dan mencoba mendekatkan diri dengan mereka Bu, supaya mereka merasa enak nanti berteman juga dengan saya pun sebaliknya seperti itu Bu. keren, Ibu bangga dengan kamu. Kira-kira ada hal lain lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas Bu. Ya. Nah, nanti kan buat kelompok belajar di kelas, Ya. dan saya bersedia nanti Bu apabila diperlukan untuk bisa membimbing teman-teman saya, kalau memang mereka belum memahami soal-soal atau tugas-tugas dari guru yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan oleh mereka Bu, selama saya mampu membantu mereka dalam menjelaskan tugas-tugas itu Bu. Nah, ini yang Ibu suka. Bisa jelaskan lebih jauh lagi pada Ibu? Iya Bu, saya yang pertama saya ingin membuat jadwal nanti Bu, Ya. membuat jadwal agar pelaksanaan itu mempunyai waktu yang sudah terbentuk gitu Bu, Ya. sudah ditetapkan. Nah, lalu saya menentukan harinya kapan, mungkin seperti itu Bu.
sama siapa saja nih yang mau ikut dalam kegiatan pelaksanaan eh, belajar tadi Bu bersama teman tadi. eh, Rencana itu saya akan membuat eh, perencanaan nanti semenarik mungkin Bu, agar bisa menarik minat teman-teman untuk mau mengikuti pembelajaran yang akan saya lakukan seperti itu Bu, atas rencana yang saya buat ini nanti Bu. Apa yang kamu maksud itu tutor sebaya, Nak? Apa itu Bu? Tutorial sebaya Bu? Sepertinya saya baru mendengar ini Bu. Begini, Nak, tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademiknya yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh iya Bu, akhirnya saya paham, nama yang cocok itu ternyata namanya yang sesuai dengan kegiatan saya itu adalah tutorial sebaya Bu. Yang Ibu maksud itu yang mana saya nanti bisa memberi bantuan kepada teman-teman dalam belajar di luar dari jam sekolah seperti itu Bu. Iya. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang ingin kamu lakukan berikutnya? Nah, yang akan saya lakukan berikutnya, yang jelas Bu, saya akan bergabung dengan Ya. mereka, bergabung dengan teman-teman saya, Iya. dan akan bekerja sama Bu, jika belajar dalam bentuk kelompok atau diskusi seperti itu. Dan saya akan membuat tutor sebaya yang Ibu sebutkan tadi Bu. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu jalankan dalam rencana yang tadi Nak jelaskan? Iya, komitmen yang akan saya rencanakan selepas saya bercerita dengan Ya. Ibu ini, Ibu Rika, saya akan meminta kepada teman-teman Bu dalam menjalankan komitmen itu, dan juga akan selalu mengingat dan membantu saya Bu, dalam menjalankan komitmen yang saya buat ini Bu. Iya. Nah, kira-kira siapa yang akan terlibat atau siapa yang akan Pak Nak Irfan libatkan dalam menjalankan komitmen yang direncanakan tadi? Saya akan melibatkan teman-teman saya Bu, teman-teman saya sendiri, terutama teman-teman saya seperti itu Bu. Iya. Nah, kira-kira kapan Nak Irfan akan melakukan tutorial sebaya? Mungkin secepatnya Bu, minggu-minggu ini. Ini baru hebat ya, Nak. Semangat terus ya, Nak. Semoga rencana Nak Irfan tentang tutorial sebaya tadi terlaksana dengan baik dan maksimal. Semangat, Nak. Siap Bu, terima kasih atas bantuan Ibu dalam menyelesaikan masalah ini, mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari masalah yang saya alami. Iya, Terima kasih Bu. sama-sama. Semangat ya Bu ya. Semangat. Berapa menit, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar Bu Rika hari ini? Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah banget hari ini sehat, kemudian baik Pak, dalam kondisi baik. Bagaimana perasaan Bu Rika setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi, Bu Rika? Alhamdulillah perasaan saya tuh senang Pak, karena saya dapat melaksanakan proses coaching tadi dengan pengetahuan saya mengenai alur tirta Pak, seperti itu. Dari pengamatan yang saya lakukan ketika Bu Rika melakukan kegiatan coaching tadi, ini mohon izin Bu Rika, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Iya, terkait dengan kegiatan yang Bu Rika lakukan tadi dengan rekan Bu Rika. Yang pertama Bu Rika, apa yang sudah Bu Rika lakukan di kegiatan coaching Iya. tadi, dan indikator capaian apa yang Ibu Rika capai tadi? Ya begini Pak, dalam proses coaching yang saya lakukan tadi, yang sudah saya lakukan yaitu saya menerapkan prinsip dari si coaching tadi dengan
melakukan kemitraan antara si coach dengan si coachi, dengan melaksanakan kemitraan ini tidak ada perbedaan Pak, di mana saya, melakukannya antara coach dan coachi ini. Kemudian saya juga melakukan, proses kreatif untuk, menggali solusi dari si coachi tadi. Saya juga, menggali potensi si coachi tadi, Pak. Itu, prinsipnya sudah saya lakukan. Saya juga melakukan kompetensi inti, Pak, dari si coaching tadi, dari proses coaching tadi dengan mendengarkan aktif, kemudian saya juga, melakukan pertanyaan berbobot, Pak, untuk menggali ide, solusi, atau masalah yang ada pada diri si coachi, Pak, seperti itu. Ya, betul, Bu Rika. Ini dari catatan saya, ketika mengobservasi Bu Rika, ini ternyata prinsip dari coach sudah Bu Rika lakukan. Iya, Di Pak. antaranya kemitraan, artinya Bu Rika sebagai coach dengan Pak Irfan sebagai coach itu tidak ada gap Bu Rika. Artinya Iya. berjalan dengan nyaman, suasana nyaman, tidak ada gap, tidak ada rentan dari status atau apa. Jadi sudah Ibu Rika lakukan tentang kemitraan. Yang kedua tentang prinsip coach yang kedua yaitu adalah proses kreatif. Tadi alhamdulillah Bu Rika sudah melakukannya dengan berkreasi, menggali ide-ide, gagasan dari coach tersebut tanpa memberi solusi. Jadi si coach tadi mencari solusi sendiri Bu Rika. Dan selanjutnya Bu Rika juga memaksimalkan potensi. Artian memberikan menggiring kepada coach tersebut untuk leluasa mengeluarkan ide-ide atas masalah-masalah yang dihadapi oleh si coach tersebut. Dan selanjutnya tadi alhamdulillah di catatan saya ini Bu Rika tadi sudah melakukan kompetensi inti, di mana dalam coaching itu Bu Rika sudah mendengarkan aktif. Iya, Pak. Jadi Bu Rika tadi dengan serius, dengan seksama menyimak percakapan, ucapan dari coach tersebut, menghayati dan tentu menanyakan solusi-solusinya kepada si coach tersebut. Iya. Dan selanjutnya juga Bu Rika memberikan pertanyaan yang berbobot. Bu Rika menanyakan pertanyaan yang berbobot tersebut tadi Bu Rika sudah menggunakan sistem rasa. Iya. Sistem rasa. Alhamdulillah ini sudah sesuai dengan penilaian dari saya Bu Rika. Dari dua kompetensi yang Ibu Rika laksanakan di kegiatan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Rika kembangkan lagi dari yang dua tersebut? Berdasarkan proses coaching tadi ya Pak, saya sudah melaksanakan, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian saya juga, melakukan, eee, Mendengarkan aktif mendengarkan ya. aktif, iya Pak. Nah kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi itu seperti ini Pak, kehadiran penuh Pak. Present ya. Iya, kehadiran penuh di mana menurut saya ya Pak, pada saat meng-coaching tadi si coach ini punya masalah, seharusnya saya dapat melakukan teknik stop Pak, di mana saya memberhentikan aktivitas si coach dengan saya, kemudian saya meminta si coach untuk menarik napas, kemudian meminta menanyakan coach apa yang dia rasakan, kemudian, mengobservasi si coach terus melanjutkan kembali, pembicaraan kami, coaching kami tentang diskusi masalah coach tadi, Pak. Seharusnya, itu yang dapat saya kembangkan lebih lanjut atau yang saya dapat hadirkan di dalam proses coaching berikutnya menurut saya, Pak. Iya, terima kasih Bu Rika. Ini dalam mengembangkan potensi kehadiran penuh, Iya, present. Pak. Mungkin ada langkah-langkah Bu Rika untuk mendalaminya. Oh, iya, Apa Pak. langkah-langkahnya kira-kira? Iya Pak, langkah-langkah saya dalam mendalami,
kompetensi coaching kehadiran penuh nih, Hmm. mungkin saya akan belajar lagi ya Pak. Belajar lagi mungkin dari buku-buku, dari modul-modul tentang coaching, atau dari Google aja. Di Google juga bisa Pak, saya juga dapat belajar dari Google, dari YouTube tentang bagaimana sih melakukan kehadiran penuh yang maksimal atau kehadiran penuh yang baik dalam proses coaching tadi. Atau saya juga bisa nanya Pak kepada teman sejawat, sharing ya Pak, sharing dengan teman sejawat yang pernah melakukan coaching Pak. Mungkin sudah beberapa kali melakukan coaching, saya dapat bertanya kepada beliau bagaimana beliau melakukan coaching kehadiran penuh yang baik, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu juga dapat saya lakukan. Atau saya juga bisa mengikuti pelatihan Pak, jika ada pelatihan yang terkait dengan proses coaching tadi Pak. Seperti itu langkah saya dalam memaksimalkan kehadiran penuh dalam proses berikutnya. Nah, ya, terima kasih Bu Rika. Jadi untuk langkah-langkah untuk mengembangkan kehadiran penuh Bu Rika tadi, di antaranya belajar Bu Iya Rika, betul baik sekali. melalui media internet atau dengan rekan sejawat Bu Iya Rika. betul Pak. Terima kasih Bu Rika, semoga untuk kedepannya kegiatan coaching Bu Rika lebih baik Iya lagi amin ya dan rabbal alamin. bermanfaat bagi si coach Iya tersebut ya. betul Pak. Terima kasih atas waktunya Bu Rika. Andai kata di lain waktu Bu Rika akan melakukan kegiatan coaching lagi, Mm. boleh saya menjadi observer Oh, lagi Bu boleh Rika. banget, tentunya boleh banget Pak, karena dengan adanya observer itu ya Pak, saya akan menjadi tahu kekurangan saya, kemudian yang perlu saya tingkatkan, atau yang langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya Pak. Dengan begitu saya akan menjadi lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi dalam proses coaching berikutnya Iya. seperti itu. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Rika. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi Bu Iya Rika. Terima betul. kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.